Baik, terima kasih Pak Heri Tarji untuk Yes. musiknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari Pak Pendeta Paruntungan Gilsang, dan waktunya 30-40 menit. Dan nanti akan dilanjutkan dengan Q&A yang akan dipandu oleh Pak Heri Tarji. Dan berakhirnya hari ini sampai jam 12. Karena ada sesuatu, jadi tidak dilanjutkan dengan kongko-kongko gitu ya. Jadi diharap dimaklumi. Baik, kita akan mulai mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Paruntungan Gilsang. Silakan Pak. Yuk. Salam. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Saya sampaikan bahwa apa yang kami sampaikan dari mulai minggu lalu sampai dengan beberapa minggu ke depan, itu adalah akan menjadi bagian dari buku yang akan kita tulis dari CCM yang bernama nanti bukunya Christ in You. Ya, jadi ada beberapa modul yang akan kita buat. Ya, kira-kira begitu. Jadi ini pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua ini ya adalah salah satu bagian yang penting juga yang akan kita sampaikan. Dan untuk itu, sebelum saya mulai, saya juga mengucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat yang baru pertama sekali hadir di Zoom Meeting CCM. Ya, salam kenal dan terima kasih. Kami berharap pada minggu-minggu ke depan bisa tetap hadir bersama dengan kami semua di tempat ini. Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan sharekan screen saya. Sebentar, share screen. Bisa kelihatan teman-teman? Sudah. Hah? Sudah. Sudah Ya? kelihatan. Sudah. Sebentar ya, ini nggak kelihatan sebentar. Ini. Iya, oke. Nah, di nomor 1 saya membahas bahwa usaha manusia sia-sia. Ya, firman Tuhan dengan tegas menyatakan di Roma 3 ya, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu perhatikan itu baik-baik ya, supaya kita ingat ini. Jadi hidup yang kekal dalam apa saudaraku? Dalam Kristus Yesus. Nah, orang sering berkata mau hidup kekal dalam sorga. Kan gitu ya, dalam sorga. Nah, di sini sudah jelas dikatakan ya, hidup kekal dalam Kristus Yesus. Nah, jadi supaya kita tidak memikirkan sorga-sorga yang fisik ini, sudah dikatakan hidup kekal dalam Kristus Yesus. Ini menjadi pemikiran juga ya bagi teman-teman. Kemudian di 1 Korintus 15 ayat 56 dikatakan, ya, tenggat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, ini penting menjadi perhatian bagi kita, saudaraku, bahwa sengat maut, tadi upah dosa adalah maut, nah sengat maut, ya, ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi di Alkitab kita itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ada dua hal. Satu, kehidupan dengan hukum Taurat, satu, kehidupan dengan kasih karunia. Nah, ini kita perlu perhatikan banget ya. Jadi di sini dengan tegas dikatakan bahwa kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, Galatia 2 ayat 16 berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena apa? Iman dalam Kristus Yesus. Sangat jelas ya. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, dengan tegas dikatakan sini, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi jelas
maka ini sia-sia. Jadi kalau ada orang berusaha ya melakukan hukum Taurat ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dia katakan upaya manusia sia-sia. Jadi sia-sia. Ya, tak seorang pun dibenarkan. Nah, Matius 10 ayat 38 juga berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi sudah jelas di sini bahwa siapa yang hidupnya tidak fokus kepada Kristus, ya, maka mereka tidak layak bagi kerajaan Kristus, ya, tidak layak. Oke, saya lanjutkan saudaraku. Nah, kedua, saya mau tulis sedikit di sini, informasikan kepada kita semua adalah eksistensi kasih. Ya, Kejadian 1 ayat 26 dengan tegas Tuhan berkata, marilah kita menjadikan apa? Menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Jadi ini goal yang mau dicapai Tuhan, yang Tuhan mau. Jadi dia ingin ya goalnya manusia itu ya diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya, kira-kira begitu. Maka Yohanes 8 ayat 58 juga berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, ya sesungguhnya apa? Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi eksistensi Tuhan, eksistensi Kristus sudah ada sebelum Adam ada. Ya. Kemudian Yohanes 3 ayat 16 ini sudah umum, semua orang udah banyak tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini sangat jelas. Jadi kedatangan Yesus ke bumi adalah apa? Supaya apa? Manusia memperoleh hidup yang kekal. Ya, itu tujuannya juga. Ya. Kemudian Efesus 2 ayat 8 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu apa? Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, ayat ini sangat jelas, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang tidak fokus kepada ayat ini. Mereka katanya berusaha sedemikian rupa supaya bisa diselamatkan. Padahal di sini dengan tegas ya karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman di sini berbicara Kristus turun ke bumi, Kristus mati di kayu salib, Kristus bangkit dan terjadi pencurahan Roh Kudus, kesatuan dalam Kristus. Ya. Nah, Titus 3 ayat 7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal. Nah, jadi orang yang tadi mau dibuat Tuhan segambar dan serupa dengan Dia, ya, itu berhak menerima hidup yang kekal. Di mana tadi dikatakan di dalam Kristus Yesus. Ya, dengan jelas dikatakan. Saya lanjut. Nah, baru yang ketiga, Tuhan menjadi manusia. Sesuai dengan topik kita. Tuhan menjadi manusia. Nah, dengan tegas di kitab nubuatan, di kitab Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir ke bumi, sudah dikatakan di Yesaya 9 ayat 6 di HP kita ya di elektronik. Tapi kalau di Alkitab ya dia ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir, ya telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang apa? Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, jadi jelas di sini akan lahir ya, waktu itu telah lahir apa? Seorang pribadi. Satu pribadi. Saudaraku, catat baik-baik, satu pribadi. Ya, telah lahir seorang anak satu pribadi. Ya, satu pribadi, bukan tiga pribadi, satu pribadi. Ya. Lahir seorang putra. Nah, yang diberikan untuk kita lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nah, namanya disebut nah nih
penasihat ajaib yaitu Roh Kudus, ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi ada 4 gelar, ada 4 sebutan yang diberikan kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, ada 4 gelar. Nah, ini perlu dicatat supaya kita tidak salah di dalam memahami kebenaran firman. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih, yaitu Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, Kristus sudah ada. Ya, tetapi karena kamu, ya, karena umat manusia waktu itu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi catat saudaraku bahwa waktu Yesus turun ke bumi itu sudah disebut zaman akhir. Nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan menguraikan juga apa itu bedanya nanti zaman akhir sama akhir zaman, nanti akan ada, ya. Sekarang masuk Yohanes 1 ayat 1, ya. Kemudian di sini juga Yohanes 3 ayat 5 sampai 14, ya. Maka di sini dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Nah, ayat 3 katakan, segala sesuatu dijadikan oleh firman itu, oleh Dia. Tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, jadi perlu ada firman yang menjadikan. Nah, dalam Dia, ya, dalam Sang Firman itu, Sang Firman yang hidup itu, ya, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Kristus itu adalah terang manusia, ya. Nah, 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, fokus ke ayat 14 ini semua kita sudah tahu, ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi benar-benar ada yang turun ke bumi yang menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Nah, kalau kita lihat juga Maria mengandung dari Roh Kudus. Ya, dari Roh Kudus dan menjadi anak manusia. Kira-kira begitu, ya. Jadi relasinya ada semua. Relasinya ada. Nah, 4. Sebagai manusia, ya, dia taat sampai mati. Ya, taat sampai mati. Nah, di Filipi 2 ayat 6 sampai 11, ya, firman Tuhan berkata, walaupun dalam rupa Allah, ya, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi, ya, Yesus Kristus dalam rupa Allah tidak pernah mempertahankan kealahannya, kesaraannya dengan Allah. Nah, nanti pelajarannya kita juga demikian. Dalam kehidupan kita tidak ada hal yang perlu kita banggakan atau kita sombongkan. Ya, kita ya membaurlah dengan kehidupan ini. Jadi tidak ada yang perlu kita pertahankan. Ya, walaupun kita diejek, walaupun kita disanjung, ya kita tetap ada di dalam Kristus, tak berubah. Ya, ini penting juga ini untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tapi kita fokus sekarang kepada Yesus yang mengambil rupa manusia sebagai manusia dan taat sampai mati. Ayat 7 katakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Jadi dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ayat 9, inilah pujiannya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kemudian di 1 Timotius 2 ayat 6 berkata, yang telah menyerahkan dirinya. Jadi dia telah menyerahkan dirinya dalam wujud manusia sebagai tebusan bagi semua manusia. Nah, itulah kesaksian yang pada waktu itu yang sudah ditentukan seperti itu, kira-kira demikian. Bahwa dia menyerahkan dirinya ya sebagai tebusan. Nah, baru sekarang kita masuk kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, sesuai dengan tema kita di atas tadi, topik kita. Yesus Kristus sebagai juru selamat. Lukas 2 ayat 11 berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, jadi waktu 2000 tahun yang lalu ini sudah terjadi kan, telah lahir bagimu. Ya, ini dia turun ke bumi, seorang juru selamat. Ya, yaitu Kristus Tuhan. Nah, Yohanes 14 ayat 6 ini ayat yang juga luar biasa. Ya, semua orang banyak tahu, bahkan orang M juga tahu. Ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Kristuslah jalan. Melalui dialah terjadi perdamaian, ya, supaya kita bisa bersatu dengan Sang Bapa. Ya. Kemudian Matius 20 ayat 28 berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, nah melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, jadi dia menjadi manusia itu untuk menjadi tebusan. Jadi ada tujuan penting, ya, tugas penting yang harus dilakukan menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena tadi manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, usaha manusia sia-sia. Maka di sini dikatakan Ibrani 9 ayat 26 juga berkata, sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tetapi, nah ini yang penting. Tetapi sekarang ini waktu itu, ya, tahun 33 Masehi, zaman itu. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Jadi dengan kematiannya, ya, dengan tercurahnya darahnya yang kudus itu, inilah ya untuk menghapus dosa manusia ya yang terjadi 2000 tahun yang lalu di tahun 33 Masehi. Nah, ini kitab nubuatan di kitab Yesaya supaya kita mendapatkan linknya dari nubuatan di kitab Yesaya di mana 700 tahun sebelum Yesus turun, dia lahir di bumi, kemudian kita melihat Yesus setelah ada di bumi. Jadi ini nubuatannya 700 tahun sebelumnya. Ya, dikatakan dengan tegas di sini. Yesaya 43 ayat 3 ayat 11, Yesaya 45 ya ayat 15 ayat 21, Yesaya 60 ayat 16. Hampir sama, ya. Saya ambil satu-satu, ini contoh, ada dua contoh. Yesaya 43 ayat 11. Aku, ini Tuhan ya. Akulah Tuhan. Nah, inilah yang disebut oleh bangsa Yahudi Yahweh, ya, Yahweh. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi kita harus tahu nih kan, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat, ya juru selamat selain daripadaku. Jadi dialah juru selamat itu. Ya, baru di Hosea 13 ayat 4 juga dikatakan, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Nah, kepada bangsa Yahudi waktu itu, dia katakan, akulah Tuhan Allahmu. Ya, engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, yaitu Yahweh. Ya,
kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ya, jadi dengan kata lain, yang disebut dulu juru selamat, disebut itu Yahweh pada zaman itu, di mana bangsa Yahudi keluar dari Mesir, yang mengenalkan dirinya dengan Yahweh. Nah, sekarang kita di zaman sekarang, kita itu membaca Alkitab, dan sejak Yesus turun ke bumi, ya, dia menyebut dirinya apa? Yesus Kristus. Ya. Jadi tidak ada juru selamat selain Yesus Kristus. Jadi Tuhan yang dikenal dari zaman awal-awal itu, ya tidak lain adalah Yesus Kristus itu. Dia turun ke bumi sebagai juru selamat. Nah, ini penting sekali pemahaman ini. Nah, ayat yang nomor 6. Yesus Kristus sebagai kegenapan hukum Taurat. Nah, ini tujuan dia juga turun ke bumi sebagai kegenapan hukum Taurat. Ya, ini penting sekali. Roma 10 ayat 4 berkata, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi Kristus itu kegenapan. Kan tidak heran kita waktu di salib itu dia katakan tetelestai, ya, tetelestai. Nanti kita lihat. Jadi Kristus mati di kayu salib itu adalah sebagai kegenapan hukum Taurat. Nah, Roma 7 ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati. Nah, kalau Kristus mati, kita juga telah mati. Karena waktu Adam jatuh dalam dosa, Hawa memetik buah itu sudah mati. Artinya kehilangan kemuliaan Allah, terpisah dengan Tuhan. Ya. Jadi sebab itu, saudara-saudaraku, kamu telah mati bagi hukum Taurat. Nah, jadi kegenapan hukum Taurat sudah digenapi, jadi kita pun telah mati bagi hukum Taurat, ya. Oleh apa? Tubuh Kristus. Ya, waktu dia menjadi manusia, tubuh Kristus yang manusia, yang daging itu, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik dia, Kristus, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ya, supaya kita mengenal dia lebih dalam dan lebih dalam, kemudian Tuhanlah yang terpancarkan, Tuhanlah yang mengalir melalui kita semua. Itulah dikatakan berbuah bagi Allah. Ya, mengenal dia lebih dalam, kemudian mengalirlah Tuhan melalui kita. Nah, Efesus 2 ayat 15 berkata, sebab dengan matinya sebagai manusia, yang tadi dia jadi manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Jadi dengan tegas Alkitab berkata telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya, yaitu baik bangsa Yahudi maupun non-Yahudi, menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Nah, inilah menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Inilah yang dikatakan penggenapan dari yang tadi. Marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Nah, yang dikatakan tadi segambar dan serupa kita itulah satu manusia baru di dalam Kristus. Nah, dan dengan ini mengadakan damai sejahtera. Kemudian ayat ini yang perlu kita pegang, saudaraku sekalian, Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya, yaitu kehendak Tuhan sendiri, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Jadi dia turun menjadi manusia itu untuk mempersembahkan tubuhnya, agar kita yang orang berdosa yang mati itu dibangkitkan menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, yaitu yang segambar dan serupa dengan dia. Nah, itu penting sekali. Ya. Maka kita sudah disebut jadi manusia roh nantinya, ya. Nanti itu ada pembahasan berikutnya lagi. Nah, Yohanes 19 ayat 30. Di salib ia berkata, tetelestai, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tetelestai di sini ya tidak lain adalah dia telah menggenapkan hukum Taurat. Dosa telah selesai, ya. Urusan dosa selesai. Karena hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi.
Jadi sekarang ini teman-teman sekalian, jangan kita ikuti lagi yang lain-lain sering ngomong, wah aku berdosa, aku berdosa. Kita nggak berdosa, saudara. Tapi kalau ada yang salah, iya salah. Oh salahnya ini, salahnya ini. Dia melakukan kesalahan ini, oh iya salah. Misalnya kalau ada orang melakukan menjadi seorang koruptor, salah kan? Itu bukan dosa, salah, ditangkap polisi, dipenjarakan misalnya, ya, dipenjarakan. Tapi kita jangan lagi menyebutnya dosa, karena urusan dosa sebetulnya sudah selesai. Sesuai dengan firman Tuhan ini ya, urusan dosa sudah selesai. Ya, jadi kita banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan manusia, tapi bukan lagi dosa, karena urusan dosa sudah selesai. Tetelestai, hukum Taurat, karena hukum Taurat ditambahkan supaya dosa manusia melimpah. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, semuanya selesai. Itu ya. Jadi kita banyak kesalahan, mungkin kita melakukan kesalahan, tapi jangan sebut lagi aku orang berdosa. Kita bukan orang berdosa. Kita adalah orang kudus di dalam Kristus. Nah ini harus kita tangkap ini. Karena kalau enggak, ngapain dia turun ke bumi? Ngapain dia mati di kayu salib? Nah ini kesimpulan, sahabat sekalian, kesimpulan. Karena dosa, ya kesimpulan nomor 7, kesimpulan. Karena dosa manusia, ya dosa manusia sebelumnya ini telah kehilangan kemuliaannya. Jadi sekarang kita nggak bicara itu lagi. Ini sebetulnya waktu itu, ya waktu Yesus mati di kayu salib. Sebelum Yesus mati di kayu salib, manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Dari Adam itu semua sampai kepada Yesus waktu itu, ya mereka kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Jadi ini sudah selesai ya, ceritanya sudah selesai. Karena dosa manusia sebelumnya, ya sebelum Yesus mati di kayu salib itu, ya itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi dengan Kristus mati di salib, semuanya selesai. Nah ini harus kita pahami nih. Jadi jangan kita tarik-tarik sampai sekarang. Ini udah selesai ceritanya. Nah karena kasihnya, ia menjadi manusia. Nah karena kasihnya Allah, tadi 1 Petrus 1 ayat 20 berkata kan, sebelum dunia ada, dia sudah ada. Karena kamu, ya, karena kamu dia turun, gitu ya. Karena orang-orang zaman waktu itu dia turun ke bumi. Nah, karena kasihnya, ia menjadi manusia sebagai juru selamat. Dan ini adalah inisiatif Tuhan sendiri, bukan permintaan manusia. Inisiatif Tuhan sendiri, itu agenda Dia, ya. Perencanaannya Tuhan sudah seperti itu. Nah, baru yang keempat, dengan tebusan korban dirinya, maka Yesus Kristus telah menggenapkan hukum Taurat. Jadi, Tuhanlah yang menggenapkan hukum Taurat. Jadi, nggak ada dosa, selesai urusan dosa. Ya, kalau salah ya memang ada yang salah, tapi bukan urusan dosa udah selesai. Karena hukum Taurat sudah digenapi. Sudah nggak ada, nggak berlaku lagi. Di mata Tuhan sudah nggak berlaku. Nah, umatnya telah dikuduskan di dalam Kristus sekali untuk selamanya. Ya, sesuai Ibrani 10 ayat 10 tadi. Umatnya, orang percaya, ya, umatnya telah dikuduskan di dalam Kristus sekali untuk selamanya, sehingga menjadi satu manusia baru di dalam Kristus, yaitu manusia yang segambar dan serupa dengan Kristus. Ya, kita telah menjadi manusia roh di dalam Kristus yang roh, serta hidup kekal di dalam Kristus. Jadi umat manusia yang percaya sejak zaman dulu sampai kita, ya, telah hidup kekal di dalam Kristus. Nah, inilah yang saya sampaikan, ya, karena ini kita memang harus cepat sekarang membuat program antara 30 menit sampai ke 40 menit. Oke, sebelum saya akhiri, ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, sahabat sekalian. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur telah mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang menjadi manusia sebagai juru selamat. Kami bisa mempelajari betapa luar biasanya firman-Mu, Tuhan. Sejak dahulu sebelum dunia ada, Engkau telah mengasihi umat-Mu yang akan ada di bumi pada waktu itu.
Terima kasih akan kebenaran-Mu ini yang mencerahkan kami. Sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami benar-benar mengaminkan kebenaran firman-Mu dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami aminkan dosa kami semua sudah selesai karena hukum Taurat telah digenapi dengan kematian Kristus, telah tetelestai. Dan kami hidup kekal di dalam Engkau, di dalam Kristus Yesus. Kami telah menjadi satu manusia baru. Kami telah menjadi manusia roh. Kami telah diciptakan segambar dan serupa dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akan rencana-Mu yang besar, akan berkat-Mu yang besar, yang telah kami miliki, yang melekat di dalam kehidupan kami dan kami hidupi dari hari lepas hari. Mengalirlah Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami bisa memberikan karya-karya terbaik di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berdiri. Sehingga kami bisa bermanfaat, bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bisa menjadi berkat bagi kota kami, bisa menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan juga kami bisa men-sharekan kebenaran ini kepada banyak orang. Sehingga banyak orang tidak menjadi ketakutan di dalam kehidupannya, tetapi firm telah selamat di dalam Engkau dan hidup bersama Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan yang menyertai. Immanuel, Tuhan yang ada beserta dengan kami, dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami aminkan kami semua sehat di dalam kehidupan kami. Dan apa yang Tuhan percayakan yang kami kerjakan, semuanya Tuhan berkati, berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami aminkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Bagi kita yang percaya, katakan amin, amin, amin. Amin, amin. Terima kasih Pendeta Paruntungan Girsang yang sudah men-sharekan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema menjadi manusia sebagai juru selamat. Dan biarlah kiranya yang disampaikan menjadi sesuatu yang menjadi berkat dalam hidup kita. Kita benar-benar mengakui Dia yang sudah menjadi manusia dengan tujuan keselamatan.